Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, bila mana kita mempunyai masalah-masalah di dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Khususnya kita yang hidup di akhir daripada dunia ini, baiklah kita dapat mempergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk memperbaiki diri kita supaya kita boleh sesuai dengan karakter Tuhan. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Pemberi Kelegaan. Ayatnya terdapat di dalam Markus 6 ayat 31. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Kristus tidak mengucapkan sepatah kata pun yang memperlihatkan kepentingannya atau menunjukkan superiornya. Dia tidak meremehkan umat manusia yang mana dia menjadi sama dengan mereka. Dia tidak membuat asumsi otoritas karena hubungannya dengan Tuhan. Tetapi perkataan dan tindakannya menunjukkan bahwa dia tahu persis misi dan karakternya. Dia berbicara tentang hal-hal surgawi sebagai seorang yang memang sudah terbiasa dengan segala hal surgawi itu. Dia berbicara tentang keintiman dan kesatuannya dengan Bapa seperti seorang anak berbicara tentang hubungannya dengan orang tuanya. Dia berbicara sebagai orang yang datang untuk mencerahkan dunia dengan kemuliaannya. Dia tidak pernah mengurungi sekolah para rabi, karena dia adalah guru yang diutus oleh Tuhan untuk mengajar umat manusia. Sebagai seseorang yang memiliki segala kekuatan yang memulihkan, Kristus berbicara mengenai menarik semua umat manusia kepadanya dan memberi mereka hidup yang kekal. Di dalam dia ada kuasa untuk menyembuhkan setiap penyakit jasmani dan rohani. Ya, jadi bagaimana di sini Kristus, ya, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang memperlihatkan kepentingannya atau menunjukkan superiornya. Dia tidak meremehkan umat manusia. Ya, jadi dia tidak pernah menunjukkan itu kepada dunia. Malah di sini dia menunjukkan ya betapa dia mempunyai karakter seperti Bapaknya. Dia selalu berbicara tentang hal-hal surgawi. Dia berbicara tentang kesatuannya dengan Bapa. Ya, bagaimana seorang anak berbicara tentang hubungannya dengan orang tuanya. Dan Yesus berbicara sebagai orang yang datang untuk mencerahkan dunia dengan kemuliaannya. Ya, dia adalah guru yang diutus oleh Bapaknya untuk mengajar umat manusia. Pada saat Yesus berada di sekitar umat manusia, ya disitulah bagaimana orang-orang itu merasakan kedamaian. Orang-orang itu merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Dan Kristus berbicara mengenai menarik semua umat manusia kepadanya. Ya, dia selalu ya mengundang kita untuk datang kepadanya, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada dia. Ya, di dalam dia ada kuasa untuk menyembuhkan setiap penyakit jasmani maupun rohani. Ya, jadi pada saat kita mengalami kesakitan, mungkin kita mengalami akan stres dan masalah-masalah, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan. Disitulah dia yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kedamaian untuk mau terus menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kristus datang ke dunia kita dengan kemampuan pikiran yang melampaui kebesaran manusia untuk menyelesaikan pekerjaan yang hasilnya tidak terbatas. Di manakah engkau menemukan dia saat melakukan pekerjaan ini? Di rumah Petrus sang nelayan, beristirahat di sumur Yakub, memberitahu wanita Samaria tentang air hidup. Dia seringkali mengajar di tempat terbuka, sesekali di bait suci.
karena dia menghadiri pertemuan orang Yahudi. Namun lebih sering dia mengajar saat duduk di lereng bukit atau di perahu nelayan. Dia masuk ke dalam kehidupan para nelayan yang sederhana ini. Simpatinya didapatkan oleh mereka yang membutuhkannya, yang menderita, yang hina, dan banyak yang tertarik kepadanya. Ya, jadi Kristus datang ke dunia ini dengan kemampuan pikiran yang melampaui kebesaran manusia. Ya, bagaimana dia ingin menyelesaikan pekerjaan yang hasilnya tidak terbatas ini. Dan pada saat dia melakukan setiap pekerjaannya, ya bagaimana dia seringkali berkunjung ke rumah Petrus sang nelayan itu. Ya, dan dia juga beristirahat di sumur Yakub. Dia memberitahu wanita Samaria tentang air hidup itu. Dan dia juga sering kali mengajar di tempat terbuka. Ya, sesekali dia pergi ke bait suci. Ya, karena dia menghadiri pertemuan orang Yahudi. Lebih sering Yesus ini mengajar dan duduk di lereng bukit atau di perahu nelayan. Ya, bagaimana dia sangat menyenangi untuk pergi ke alam, untuk pergi ke orang-orang yang membutuhkan kehadirannya. Karena dia tahu ya orang-orang ini membutuhkan suatu pengharapan. Ya, dikatakan sesekali baru dia pergi ke bait suci karena menghadiri pertemuan orang Yahudi. Ya, jadi kehidupannya ini seimbang. Sehingga dia memberikan suatu contoh yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Simpatinya didapatkan oleh mereka yang membutuhkan, yang menderita dan yang hina, dan banyak yang tertarik kepadanya. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai hati yang tulus, yang mempunyai hati yang murni, yang dapat mengerti bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan mereka semangat yang baru untuk terus mau datang kepada Bapa di surga. Ketika rencana penebusan ditetapkan, telah diputuskan bahwa Kristus tidak dapat datang dalam keilahiannya. Karena dengan demikian ia tidak dapat bergaul dengan orang yang tertekan dan menderita. Dia harus datang sebagai seorang yang miskin. Dia bisa saja muncul sesuai dengan kedudukannya yang mulia di istana surga. Tetapi tidak demikian. Dia harus mencapai kedalaman penderitaan dan kemiskinan manusia yang paling rendah, agar suaranya dapat didengar oleh mereka yang terbeban dan putus asa. Agar kepada jiwa yang lelah dan sakit karena dosa ini dia dapat menyatakan dirinya sebagai pemulih, ya, yang dirindukan semua bangsa, pemberi kelegaan. Dan bagi mereka yang merindukan istirahat dan kedamaian saat ini, sama seperti mereka yang mendengarkan perkataannya di Yudea, dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam Matius 11 ayat 28. Ya, jadi suatu pelajaran yang sungguh luar biasa, memberikan kita arti kehidupan yang sesungguhnya, berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya, ketika rencana penebusan itu telah ditetapkan dan telah diputuskan bahwa Kristus tidak dapat datang dalam keilahiannya. Ya, karena dengan demikian ia tidak dapat bergaul dengan orang yang tertekan dan menderita. Ya, dia harus datang sebagai seorang yang miskin. Ya, dia bisa saja muncul sesuai dengan kedudukannya yang mulia di istana surgawi, tetapi tidak demikian. Dia harus mencapai kedalaman penderitaan dan kemiskinan manusia yang paling rendah. Ya, jadi dia mengalami apa yang kita alami saat ini. Dia mau menerima semuanya itu di titik paling rendah manusia pun. Dia mau menjalani itu. Karena itulah yang harus dia lakukan di atas dunia ini. Ya, karena dia mau menjadi teladan bagi setiap umat manusia, bagi setiap dunia ini. Orang-orang yang ada di dunia ini dapat merasakan bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Bila kita menderita, kita harus tahu bahwa Yesus pun menderita. Bila kita mengalami kesusahan, kita pun harus tahu bahwa Yesus pun mengalami itu. Kenapa Yesus dapat melewati itu? Ya, karena dia selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Ya, dia tidak menggunakan keilahiannya pada saat dia berada di taktanya di surga. Dia tetap menjalani itu. Dia mengikuti prosesnya. Ya, sehingga dia pun dapat mengorbankan dirinya
di atas kayu salib untuk kita, manusia yang berdosa ini. Ya, seringkali kita menganggap bahwa kita tidak sanggup, bahwa kita tidak dapat melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Padahal kita adalah manusia yang tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ya, baiklah, kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan atau Tuhan tawarkan itu mempunyai sifat yang kekal, mempunyai sifat yang permanen. Tetapi apa yang dunia atau si jahat itu tawarkan itu hanya mempunyai sifat sementara. Semuanya akan hilang. Semuanya akan berakhir. Ya, baiklah, di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan. Dia adalah pemberi kelegaan di dalam kehidupan kita. Ya, karena tadi di ayatnya dikatakan bahwa marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebagaimana Yesus, seringkali dia menyendiri untuk dapat mengoreksi dirinya, untuk dapat berkomunikasi dengan Bapaknya. Sehingga dia dapat kembali menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, tetapi kita juga harus mempunyai jiwa yang besar, ya, untuk mau kembali lagi, ya, mempunyai sifat seperti Yesus untuk merangkul semua orang. Ya, bukan hanya menyendiri kehidupan kita, ya, tapi bagaimana kita juga harus bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia sudah mendapatkan kelegaan itu, berbicara dengan Bapaknya, dia kembali lagi untuk menyampaikan akan kabar keselamatan, akan kebenaran itu kepada orang-orang. Ya, jadi kehidupan itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh timpang sebelah. Ya, sehingga kehidupan kita pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi inilah suatu pelajaran yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, karena Yesus berbicara sebagai orang yang datang untuk mencerahkan dunia dengan kemuliaannya. Dia tidak pernah mengurungi sekolah-sekolah para rabi, atau dia mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah para rabi, karena dia adalah guru yang diutus oleh Tuhan untuk mengajar umat manusia. Ya, sebagai seorang yang memiliki segala kekuatan yang memulihkan, ya, Kristus berbicara mengenai menarik semua umat manusia kepadanya dan memberi mereka hidup yang kekal. Di dalam dia ada kuasa untuk menyembuhkan. Ya, di dalam Kristus ada kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit di dunia ini, baik pun itu penyakit jasmani maupun rohani. Dia selalu mengundang kita untuk datang kepadanya, sehingga kita pun mendapatkan kelepasan, mendapatkan kelegaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, baiklah, di dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari seterusnya, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan, biarlah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik mungkin. Terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Renungkan lebih dalam, seberapa relakah saya melepaskan hak istimewa dari status saya untuk melayani mereka yang membutuhkan. Jadi apakah kita rela untuk melepaskan segala sesuatunya untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya dan dapat melayani Dia dengan sepenuh hati kita? Ini adalah pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya, maka Dia akan memberikan jawaban yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.